Wah, tapi ini kan saya atas memang mem saya ya. Salah apa iki? Bener. Ini Lungguh sing apik dikit, sing tenang. Gak usah bingung. sama ini sebelum di on mem saya kan pramugari, bapak saya pilot. Terus? Nah ini ada hubungannya juga. Terus? Nah begini, saya dulu 2020 pernah bikin kesalahan masalah bank sama temenku kan pulang. Terus akhirnya sama mem dibantu dibayarin tiap bulan. Saya tinggal terima sisane. Terus lepas itu ini kejadian kemarin itu adik saya bulan berapa ya, bulan 10-an minta tolong paspor dia kan di tempat orang nebus 16.000. Terus? Sama uang dan lain-lain, pokoknya total itu ada 56.000. Berapa? 56.000. Wah, utang kok sampai 56.000 toh? Ya enggak tahu saya. Katanya kalau katanya sih itu Miss judi. Aku enggak tahu di sini judinya seperti Siapa sih judi? Dulurmu iki mau judi ngono? judi. Lho, sangar mana terus? Terus itu lepas itu pokoknya sudah kelilit, akhirnya minta tolong. Saya kan enggak berani karena saya dulu pernah bikin salah. Aku ngomong terus akhirnya dia bilang nanti aku renew tak kembalikan semua. Karena aku dilema orang tua dilema bilang yang mau nolong siapa kalau bukan kamu. Di sini kirim uang enggak bisa. Akhirnya ya terus aku tak janji ini bener ya dibalikin ya, bener ya. Akhirnya ya sudah dibayar sampai 3 kali dan ternyata dia tidak di-renew. Akhirnya dia pulang besok tanggal 8 atau tanggal 9 gitu. Karena aku kan kemarin waktu Chinese New Year saya sudah kalang kabut Chinese New Year main kesini, tapi Koko Thomas berangkat sampai jam 12. Terus saya mikir lagi, oh ini kan hari raya, saya baiknya kapan-kapan aja gitu kan. Akhirnya malam itu saya ngomong, tak berani kan ngomong sama mem. Tapi mem gitu Thomas kaget kan. Terus saya bilang saya salah, saya kalau mau interminate saya enggak apa-apa, soalnya memang saya yang salah. Terus dia bilang kita bicara besok aja, tanya agensi dulu. Terus akhirnya ke agensi mungkin ya kemarin hari Sabtu atau Jumat dia bilang saya sudah ke agensi. Agensi bilang kamu settle dulu gimana. Nah kan nggak tahu temen caranya ya, dulu juga istilahnya saya ada potongan sama dia. Saya setiap bulan menerima 3.000. Saya pokoknya saya itu baik lah, baik, aku udah dibantuin. Terus pas itu saya juga gimana, saya juga tahu telepon di rumah berdering terus sama 1 hari 2 kalian. Bapak saya sampai bilang, kamu bilang sama mereka jangan telepon rumah, telepon kamu juga jangan nggak ngangkat, saya nggak ada pulsa. Ya kamu nggak tahu kamu gimana caranya. Terus akhirnya SMS WhatsAppan sama mem saya itu minta maaf begini saya juga ini sama Sinsang. Maksudnya saat Sinsang ngomong oh ya namanya ini ya ada gergel Miss, saya ingin gergel gitu loh, makanya gergel ya Allah kok istilah saya itu di sini cuma pendatang nunut ya Miss, tapi mereka mau melindungi gitu Miss. Terus mbak bilang kamu cari solusinya, saya tidak mau interminate kamu, bilang gitu kan. Ya saat ngomong itu saya mesti saya baru bikin salah tapi kok masih diterima ya. Saya kan ikut ke situ 2 kali kontrak ini. Saya harus pasrah pokoknya, kamu interminate saya mau, tapi izin ke saya lunasi kurangannya saya di kamu. Dan saya tidak mau interminate kamu, pokoknya aku tidak mau, kamu cari solusinya gimana. Terus, dia tahu gaji saya cuma 3.000.
Terus saya mau bayar gimana, kan dia juga tahu. Yuk kamu bilang adik kamu untuk ini. Ya mau bilang dia juga pulang ke Indonesia. Terus saya gimana, saya minta orang tua juga tidak mungkin. Wong saya kerja tahun-tahunan, istilahnya hanya habis untuk makan. Saya kerja 14 tahun loh, Miss. Kerja 14 tahun dan nggak ada uangnya sama sekali. Lah kemana uangmu sayang? Aku tidak ngerti. Kamu sudah menikah? Aku tidak ada, Miss. Punya anak? Ada satu, tapi makanya aku Umur berapa anakmu? 16. SMA kelas 1. Iya. Bantu support banyak banget, Miss. Sumpah, sampai Waduh, kenapa kamu menyakitin keluarga majikan sayang? makanya itu saya tuh saat dia ngomong aku mau interminate kamu, hatiku, Miss, ya Allah, aku sampai saya bisa nih sholat, bisa nih malam ya, Miss, ya. Sampai aku sama ini, ya Allah, maksud cari jalan keluar ini bagaimana, cari jalan Sebentar, keluar. sebelum saya ngasih kamu solusi. Itu adik kandungmu? Adik kandungmu punya utang 56.000.000. Itu udah including sama ambil paspor ya, Miss. Terus waktu itu kan bapakmu, ibumu minta bantuan sama kamu. Terus giliran kamu kayak gini diuper-uper bank piye? Makanya saya juga mau ngomong, saya cuma ngomong saya bayar tidak bisa, terus ini gimana, saya juga nggak mau membebani lu, Miss, maksudnya membebani orang. Lah adikmu lah? Tahu, terus akhirnya tukaran kan, Miss, waktu sebelum Chinese New Year kan. Dia di mana sekarang? Nggak tahu saya, sumpah. Di Hong Kong atau pulang Indonesia atau seperti apa? Katanya tanggal 9 pulang. Bukan, kenapa kamu membantu sementara dia pun nggak ada rasa terima kasih sama kamu? Tadi dia bilang kan, lah saya mau gimana, mau bayar uang saya juga pulang, dia nggak ngomong nggak di renew. Terus dia bilang, aku tadinya tahunnya mau ambil paspornya untuk di renew, untuk renew kan. Adik sendiri aja bisa berbohong. Karena aku coba, ya Agusti kok, maksudnya Adik kandungmu? Plek, satu bapak satu ibu. Saya nggak tahu. Uang 56.000 kamu bayarin. saya ambil di 2 tempat untuk dia semua. Aku cuma itu hari cuma minta 1.000 tok, tapi untuk tadi Sebentar, soalnya kadang dari cerita itu tidak semuanya dikasihkan ke kamu. Bisa nggak kamu telepon adikmu sekarang? tidak bisa, semua udah hilang. Bapak ibumu tahu nggak, yakin itu semuanya buat adikmu? Atau kamu buat laki-laki lain? Karena saya tidak tahu. Enggak, itu aja semua dari sana, dari orang tua. Udah, terus nak mikirin uang dari mana. Maksudnya Indonesia kirim sini, uang dari mana. 56.000 loh mbak. Teleponan bapakmu, ibumu, aku pengen kerungu. Bener nggak uangnya itu buat adikmu semua? Kayak itu kalau telepon bapak ibu tuh istilahnya apa ya? Karena ada dua hal. Saat saya membantu kamu, aku pengen tahu bener apa enggak gitu loh. Kalau kamu sendiri nggak bener, aku nggak berani. Karena banyak orang yang memanfaatkan saya untuk sesuatu, katanya buat keluarga, buat siapa, tapi ternyata enggak gitu loh. Kalau memang buat keluarga itu lain. Kayak anak yang kemarin itu benar-benar ditepuk cowok. Akhirnya kan telepon orang tuanya, aku benar-benar tahu bahwa keluarganya tidak ambil uang itu. Semuanya dibohongin cowok. Tapi sekarang kan dalam waktu 56.000 dalam waktu sebentar itu mengagetkan sekali gitu loh sayang. Karena apa? Bukan aku percaya dan tidak percaya sama kamu. Satu hal, 56.000 dikasihkan adik kandungmu itu sesuatu yang sangat tidak jelas sekali. Sebentar anak saya telepon. Tim aja ya. Ở今日可唔可以 send 翻可能禮拜一、禮拜二、聽日唔係後日。係啊，跟住我 refer 俾佢。好啊，唔係聽日後日咁樣。拜拜。 Terus saya kan ngomong, ini tadi pagi mau berangkat ke sini, kamu mau datang itu cari solusi, tanya ya cepat, nanti tak tunggu kabarnya ya. Berarti kamu sekarang punya 3 bank? 2 bank? 2 bank saja. Terus 1 bulan gajimu berapa? 3.000. 3.000. Sisanya 3.000. Sampai bulan 6. Waduh, sampai bulan. Jadi bayarin majikanmu 1.500. 1.500. Oke. Terus per bulannya bankmu itu berapa? Yang satu itu 3.000 berapa ya? Kartunya di dia saya tidak bawa, kok 3.000-an lebih.
dua-duanya neror kamu? Jelas Mas. Nek, kan saya tidak ada pulsa ya. Tidak ada pulsa, mereka nggak bisa nelfon saya kan. Kenapa Pak harus pakai namamu? Kenapa nggak atas nama adikmu? Wong gitu. Ya kan dia kan mau ini Mas, visanya tidak nyampe kan, dia itu istilahnya barter dulu tadi nih mau. Tadi ini barter, tapi kan dia mau renew bulan itu hari Oktober November. Ya kan November kan dia cuma sedia jaga-jaga paspor ada toh. Nah terus kan kalau paspornya tidak ada kan tidak bisa renew. Dan dia paspor itu 16.000 katanya. Gak mungkin loh Mbak gadekno paspor 16.000. Aku bisa buatin loh. Kenapa kamu nggak dari awal-awal nyari saya? Kalau masalah paspor tuh nggak sampai 16.000. Itu kenapa saya tidak percaya. Kalau memang 16.000 saya bisa ngambil tanpa bayar. Itu saya akan laporkan ke KJRI. Itu sebenarnya adikmu bohongin kamu atau kamu yang membohongi dirimu sendiri. Nggak mungkin paspor digadein 16.000 itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Saya itu yakin banget. Kenapa saya ingin berbicara dengan adikmu ataupun bapakmu? Karena saya ingin tahu di mana dan gimana 16.000. Paling pol itu 7.000, 8.000. Yus pol. Nah, kalau ngomong sama rumah kan cuma butuh uang gitu. Kalau ndak di ini aku nanti di sini ilegal. Ya, orang rumah kan orang tua ya udah tahu apa-apa tuh Miss. Tahunya cuma anak selamat, kerja, sing apik gitu kan. Enggak, maksudku oke lah orang Indonesia nggak tahu, tapi kan sampean tahu tuh sayang. Kalau aku masalah paspor, misalkan pasporku di mem. Aku ndak pernah ganti ke paspor. Bukan, maksud aku 16.000 itu gede banget tuh. Itu Secara logika itu gede banget. Encoding semua. Oh iya, jokan yewa mah. Oh ya no. Oh apa? Ya entah bunga-bunga, entah apa saya juga ndak tahu. Oh katanya ambil paspor 16 terus ada uang kelilit apa nggak tahu itu semua. Oh including semua 56. Dan itu katanya kemarin di rumah ada surat tagihan. Dan kamu ngelihat nggak surat-surat itu, kamu ngelihat nggak? Atau kamu percaya seperti itu aja? Surat tagihan atau apa? Surat tagihan datang di rumah. Rumahmu? Saya nggak tahu, itu saya tahu itu baru kemarin telepon. Terus saya ngomong kalau sebenarnya waktu bulan Oktober ada orang datang. Bulan kemarin tuh akhir Januari atau awal ini ada orang datang lagi atas nama. Ribet banget. Karena gini, satu hal, orang tuamu juga nggak masuk akal. Dia mengorbankan dirimu untuk adikmu, sementara adikmu tidak ada rasa terima kasih sama sekali. Ini yang saya tangkap ya, bukan saya menghakimi. Terus kamu sendiri pun tidak berpikir bagaimana sebabnya ke kamu, akibatnya ke kamu. Dan ini adalah kesalahan fatal karena peminjamannya atas namamu. Yang nggak masuk di logika saya adalah 56.000 16.000 itu buat paspor, terus 40.000 itu kemana? Nggak tahu katanya sih, katanya ya Mas ya, dia itu karena judi. Tapi judi apa saya juga nggak tahu. Atau dia main cowok? Ada judi online, ada. Aku tanya teman-temanku kan, judi Hongkong judi apa sih? Terus temanku bilang, wah jadi pembantu aja main judi, terus gimana di dunia nyata? Kata temennya aku loh, saya nggak tahu ya, ada judi kuda, ada judi apa handphone online. Terus tanya mem judi kuda itu apa? Terus mem bilang, oh judi kuda yang di TV itu. Nah, saya nggak pernah lihat TV, saya nggak tahu. Kalau judi online itu bukan, dia hanyalah seorang pembantu kok. Lihaiman, dia bergaulnya dengan siapa gitu loh. Saya nggak pernah, saya semenjak di sini nggak pernah ketemu dia. Ngerti? Maksud aku adalah kenapa kamu tidak berpikir atau nanyain dia. Gini Mbak, sebelum kamu memberikan uang pada orang, otomatis kan kamu bertanya. Masa kamu takut? Masa tiba-tiba uang kamu ambil semua? Ini yang nggak masuk di logika saya gitu loh. Saya kan tanya, buat apa? Paspor 16 saya. Sama temenin dia nggak? Enggak, saya kan hacking terus, Miss. Lah kamu mementingkan hackingmu daripada adikmu yang bermasalah. Masuk akal nggak? Ya memang, ya juga ini kesalahannya saya. Bukan, gini loh sayang. Kalau kita memecahkan masalah, bukan mencari masalah. Saya pribadi itu tidak mencari masalah. Tapi saya itu nggak bisa ngasih solusi kalau
semua kamu akui salah, ya udah kamu salah, selesai. Karena kan orang kan harus ada jalurnya. Masuk akal nggak ya apa yang dikatakan oleh adikmu? Kenapa kamu tidak menyelidikinya? Kalau saya akan mengeluarkan uang, saya akan bayar semua, tapi yang masuk akal. Dan kamu bilang mementingkan hiking daripada adikmu yang bermasalah. Paham nggak maksud saya? Lah, kalau adikmu ada apa-apa, ternyata dia ditipu oleh laki-laki dengan scammer-scammer itu. Kenapa kamu nggak berpikir seperti itu? Berarti kan kamu juga mementingkan dirimu sendiri. Kamu kira dengan uang bisa menyelesaikan masalah. Saya cuma sepakat nanti tak renew, terus banyakmu tak utuh kabeh bilang gitu. Nggak mungkin. Yang namanya uang saudara kandung aja menganjurkan. Udah, sekarang saya sudah tahu, tapi saya tetap curiga ada sesuatu di balik ceritamu itu. Kamu tidak menceritakan semua ceritamu. Itu yang saya tahu. Kenapa? Karena saya tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Saya cuma ingin tahu ceritanya itu kok bisa sampai 56.000. Sementara kamu sendiri masih kelilit utang sama majikanmu. Ya udahlah, saya tidak ingin membahas itu lagi. Nah, sekarang mau tidak mau, suka tidak suka, kamu harus membayari 2. Kan kamu masih punya gaji 3.000 toh. Ya. Yang satunya tagihannya berapa, yang satunya tagihannya berapa? Oh, 3.000-an lebih. Dua-duanya? Kartunya di dia, itu ingat saya cuma 3. 1 atau 2? Yang 3.000 lebih itu dua-duanya atau satu? Dua-duanya. Dua-duanya 3.000? Lebih. Lah kan berarti kan kamu bisa bayar dong, uang sisanya punyamu 3.000. Ya enggak bisa, Miss. Lah kok nggak bisa? Nah, uangku main 3.000 ya enggak bisa. Lah terus, kok nggak bisa maksudnya gimana? Lah bayar satu aja yuk kurang, Miss. Sebentar, kan aku nanya toh, dua-duanya 3.000 atau satu-satunya 3.000? Oh, satu-satunya 3.000-an. Satu-satunya 3.000-an. Bulan kemarin aku bantu 1.500. Dua-duanya dibagi 1.500 seperti Satu tak bantu 1.500 tak bantu. Lah yang 1.500 kemana? 1.500 tak bantu dari aku. Terus kan aku kan yang uangku 3.000. Terus kalau pas saya lembur juga kan, lah itu saya bantunya itu uang itu. Terus saya kan kirim rumah 1.000. Ya orang rumahmu suruh diem dulu dong, jangan minta sama kamu. Dan kalau dimakannya gimana? Hah? Makannya gimana? Makan hari-hari ini gimana? Wah ya kayak gitu, tetmu jebol dong. Kamu Itu mereka bertumpu. apa? Ya ini bilang aib atau apa enggak tahu ya, semua itu bertumpu dengan saya. Itu yang nyuruh kan orang tuamu toh ngutangin itu. Mungkin mereka mikirnya nanti ganti. Sekarang kita sudah selesai. Masalah yang tadi saya tanya dan kamu masih bulet dan gak jawab, sudah. Saya tidak ingin menanyakan. Kita cari solusi ke depan. Lah solusi ke depan gimana ngasih solusi? Lah keluargamu sendiri juga minta kiriman sama kamu. Keluargamu yang nyuruh untuk memberikan itu. Lah kamu dari mana? Diperes dari mana kamu? Sementara gajimu cuma 4630. Buat bayar majikan 1.500. Dan keluargamu masih minta. Nggak masuk akal. Keluargamu itu nggak masuk akal. Ya gimana ya? Kalau minta secara langsung kirimi gitu enggak. Cuma kan sebagai gimana? Saya tahu tanggung jawabnya. Bukan, ini bukan masalah tanggung jawab, sayang. Ini bukan masalah tanggung jawab. Kamu bilang tanggung jawab ke sana, terus kamu ke sini tanggung jawabnya di mana? Makanya aku kaget. Itu kan harus resiko. Kalau adikmu nggak bayar, resikonya orang tuamu nggak kekirimin uang. Harusnya kan tahu itu, Mas sayang. Ada beberapa anak yang sama dengan kamu. Akhirnya dia memutuskan hubungan dengan keluarganya 2 tahun hanya untuk melunasi utang. Hanya itu cara satu-satunya solusinya. Loh kalau kamu sini nggak tega itu nggak sega, ya kamu yang kecepet. Ya nggak ada solusinya. Karena dari ceritamu itu ada sesuatu yang kamu tutupi. Tapi sudahlah, saya tidak ingin lebih terbuka karena saya tidak ingin mengorek sesuatu. Tapi saya tahu ada sesuatu di balik semua itu. Tapi kalau kamu bilang demi kemanusiaan, demi keluarga, ya nggak selesai urusan ini. Kasarnya orang ngomong sampai kamu bungkuk pun, kamu akan bingung dan takut. Nah, itu hari-hari tiap malam, Mas. Iya, karena kamu seperti itu. Kamu terbebani. Lah sekarang ngomong dek uang tuamu. Bu,
Makanya kenapa aku pengen ngomong sama keluargamu? Karena aku tahu ada sesuatu yang kamu sembunyikan dari aku. Cerita semua itu nggak benar semuanya. Itu yang saya petik. Kenapa kamu nggak berani ngomong sama orang tuamu tentang kejujuran? Karena ada sesuatu yang kamu sembunyikan. Bisa, Miss. Bisa ngomong bisa. Tapi kan saya itu gini, kan kemarin saya main ngomong ya, cuma ngomong begini. Kayak resikonya saya pulang. Kayak gitu kan. Tapi saya kalau saya pulang saya tidak mau pulang ke rumah. Saya bilang gitu. Maka dari itu, daripada resikonya kamu di interminate, kan lebih baik kamu keluarga nggak usah dikirimin, Tondo. Ya, terus saya pas ngomong gitu, terus saya bilang, sebenarnya selama ini saya nutupi apa? Tapi nanti kamu jangan tanya, ya iya. Pada bulan ini ada orang datang, pada bulan ini ada orang datang. Terus kemarin ada surat tagihan. Enggak masalah, itu semua kan tadi saya sudah bilang, sudah dek sebelah. Oke. Karena ada sesuatu yang kalian sembunyikan dari cerita itu, udah, aku nggak ngungkit lagi. Tapi intinya gini loh, Nduk. Sekarang kamu mentingin keluargamu yang 1000 tadi, atau kamu memilih kehilangan pekerjaan ini? Kamu bisa ngirimin sebulan 2 bulan untuk keluargamu, tapi kemungkinan besar majikanmu tetap akan mencat kamu loh, Nduk. Karena mereka akan terus neror. Dan hati-hati pintu rumahmu depan itu disiram sama cat. Kalau mereka sudah marah, itu apa sih? Gedor pintu loh mereka. Dan mereka, majikanmu kalau sudah merasa tidak nyaman, tidak selamat, maka kamu yang dipecat loh. Makanya kan saya udah bilang sama dia, ini kesalahan saya. Bukan, kita nggak berbicara kesalahan. Udah, aku nggak bahas kamu salah atau benar. Kita cari solusi. Nah, tapi Miss itu nggak mau interview saya, Miss. Mbak, jangan terlalu pede. Berapa orang yang kerja 8 tahun tiba-tiba dibuang? Kita tidak tahu. Jangan selalu bilang bahwa majikaku nggak nginterminate kamu. Majikaku nggak mungkin buang kamu. Lah tiba-tiba kamu diinterminate. Sekarang yang harus kamu stop adalah keluargamu dulu. Ojo mau kirimi iso nggak sih? Bayarono bangmu dike. Kamu tidak ngirimin keluargamu mungkin 1 tahun. Tapi setelah itu kan kamu ngirimi. Tapi kamu dipecat dari majikamu. Kamu cari majikan baru dan kamu semuanya terkendala. Jangan terlalu pede bahwa majikan itu tidak nginterminate kamu. Saya sudah wanti-wanti ini. Atau kamu yang tengah malam telepon aku dan bilang majikamu belum ada di Hongkong itu? Bukan? Bukan berarti banyak banget orang yang bermasalah. Bukan. Ini saya tak pasti. Saya tidak ingin dibilang ikut campur dalam rumah tangga gitu, tapi kamu harus tahu bahwa kamu itu sendiri di sini. Itu siapa? Ini mem saya. Nih, dia bilang, sorry. Iya. Karena memang iya. Karena ini kan permainanmu sendiri, yang kamu yang sedang bermain. Kalau kamu beratin keluargamu, majikamu itu akan kena juga, kena snowball itu, dalam lingkaran itu. Jadi kamu harus berhenti satu. Berhenti dari pekerjaanmu, atau kamu berhenti untuk tidak kirim keluargamu. Karena ini kesalahan keluargamu juga. Karena keluargamu yang nyuruh, bener lah, aku nggak tahu ya. Atau kamu bohong sama aku nggak tahu. Tapi dari ceritamu, ini adalah kesalahan keluargamu juga yang dimana memaksa kamu untuk meminjamkan uang ke adikmu. Ya harus tanggung resiko dong. Termasuk anakmu juga kena efeknya. Anakmu juga kena efeknya. Kemarin bapak bilang gini, soalnya kan ada anakku juga, saya tidak mau ada apa-apa. Tuh. Kamu kan ya udah Mbak, kalau kamu bingung, kirimin semuanya dan menunggu aja kamu diinterminate. Karena kamu nggak dengerin solusi dari saya. Saya sudah bilang, kamu harus memilih salah satu. Bayarin bankmu atau kirim keluargamu. Kalau kamu berat keluargamu, ya udah nggak apa-apa. Nunggu aja kamu diinterminate. Tapi kalau kamu tega untuk 1 tahun, 2 tahun ini, suatu saat pelan-pelan kamu butuh waktu.
Semua butuh waktu, nggak bisa hari ini selesai itu nggak bisa. Kegedean utangmu. Kegedean. Aku aja mikir jebol loh. Saya orang Hongkong sini, saya pun nggak berani utang segitu gede loh Mbak. Kaget ah. Karena memang bukan ukurannya orang untuk punya utang sebanyak itu. Kalau tiap saya ada masalah itu misalnya ngomong sama dia dikasih, maksudnya dikasih dipinjemi, misalnya saya butuh ini tambahan 3.000 atau berapa gitu kan, terus dikasih, terus nanti dipotong berapa 500 atau 1.000 gitu, 500 biasanya kalau sedikit. Karena kamu jaga nih majikan api Mbak. Bener nggak? Dia kurang bersyukur gitu. Iya, kamu jaga no, dan kamu nggak sodako. Kamu lali sodako. Lupa beramal. Banyak orang di luar sana lebih sengsara dari kamu, maka Tuhan akan perlakukan hartamu itu seperti ketakutanmu hari ini. Makanya kan kalau dengar mbak-mbak itu kan cerita begitu, saya yang tersentuh itu yang Mbak Khotimah itu terus yang Pak telepon pagi-pagi. Ya Allah, saya dalam hati, ya Allah, kok saya kok tidak bersyukur gitu, maksudnya malah istilahnya saya mengiyakan sesuatu yang mamang daripada sesuatu yang sudah di depan mata. Paham nggak nih? Sesuatu yang di depan mata majikan saya, terus yang mamang itu kan janjinya adik saya yang bilang nanti tak renew terus tak tutup, kan itu mamang ya. Iya, kan itu nggak pasti. Majikanmu sudah pasti. Makanya ya Allah, jadi setiap malam berdoa nih, saya sudah pasrah mau gimana. Bukan pasrah, kamu harus pasrah dan melakukan Pak. Bukan pasrah terus pasrah ngomong salah. Yaitu tindakan satu yang harusnya jatah buat keluargamu bayar bank. Bisa nggak? Terus kalau memku masih memperlakukan aku baik, malah saya merasa bersalah banget ini. Sumpah, saya merasa saya itu salah tapi diperlakukan baik, diterima. Iya, sekarang tinggal kamu maunya gimana? Kan seperti saya bilang, solusinya cuma satu. Nyetop kirim uang ke keluargamu dulu. Kalau kamu pingin aku yang ngomong sama keluargamu. Tapi kalau kamu nggak mau ya nggak apa-apa. Ya, ini memku tadi kan bilang, ya kamu cari solusinya gimana gitu kan. Nah, misalkan saya juga tidak tahu dia ngomong atau gimana, saya tidak tahu. Dia kan sudah ke agensi mungkin di agensi ditawarin mbak baru mungkin kan. Tapi kan dia kan masih berusaha ini kalau ada solusi yang lain gitu mungkin loh ya, saya juga nggak tahu. Soalnya kan kalau mau mbak yang baru pun dia bisa ambil ya kan. Karena itu kamu pulang ngomong sama majikan, ternyata aku dikasih solusi untuk tidak mengirim uang ke keluargaku. Jadi aku fokus sama utangku, setelah selesai aku baru kirim keluargaku. Itu aja loh. Tapi itu tergantung dari kamu. Kamu bisa nggak kasih tahu keluargamu nggak kirim dulu untuk melunasi utang adikmu? Ya mungkin bulan, 3 bulan, 4 bulan bisa, nanti nunggu dia balik sini lagi. Siapa balik sini lagi? Adikku. Makanya kan kurang lebih 1 tahun. Kita jangan berjanji pada orang untuk secepatnya. Jadi 1 tahun mak aku gak kirim dike. Kira-kira bisa nggak? Tak omongannya nanti. Kan setidaknya bisa meringankan bebanmu itu. Nah setelah adikmu balik lagi kerja kan sudah tidak seperti itu lagi. Tapi saya sangat penasaran sekali, uang sebegitu banyak buat apa? Nggak tahu, dari dulu maaf ya, sebelum datang ke sini di rumah juga udah nakal. Maksudnya dulu saya kirim uang juga dipakai beberapa, terus Dan sudah tahu nakal, kenapa kamu membantu? saya pikir saya kan udah ada anak, udah ada ini, dia berubah. Ternyata enggak sama sekali. Terus Apakah jaminan setelah nanti dia balik dia akan membayar utangmu? Ada jaminan nggak? nggak tahu juga anakku, apa karena saya kadang juga kalau mau mikir jelek, apa karena saya dapat majikan baik terus dia istilah mau menjatuhkan, mau apa, saya juga nggak tahu. Soalnya kan saya sama dia kan tidak akur. Lah nggak akur kenapa dipinjemin? Tadinya tidak akur. Bukan, nggak akur kenapa dipinjemin? Kan sekarang minta pertanggungjawaban orang tua. Mungkin dia juga, saya juga nggak tahu, silakan
semua kan dari sepupu barang, bantu dulu, istilahnya kayak nilai-nilai gitu men. Bukan gini lah Mbak, semua itu sampean yang bisa ngontrol. Kamu kalau utang satu tempat saya itu nggak apa-apa. Kamu utang 2 tempat dan kamu masih punya utang majikan. Saya tetap konsisten pada solusi pertama, yaitu stop kirim uang keluargamu dulu, bayarin di bank. Jadi tanyain majikan solusinya apa? Saya nggak kirim uang ke Indonesia, saya akan bayar separuh-separuh ke sana dan ke sini. Dan kamu 1 bulan libur berapa kali? Nggak bisa ditentukan, soalnya kan kadang mereka nggak di rumah. Oke, berarti nggak libur kan kalau nggak kayak gitu? Kalau nggak, ini mereka ini tunggu instruksi mereka. Oke, berarti kan otomatis gajimu lebih dari 5.000 kan? Kadang. Oke, berarti kan kamu punya sisa 3.000 lebih. Jadi mau tidak mau 1.500 buat sini, 1.500 buat sini, 1.500 buat majikan. Ya udah, masalahnya sebenarnya selesai, nggak ada masalah. Tapi kamu harus gemi sendiri. Jangan dikirim ke sana ke sini. Kalau kamu, ya wes nggak mau anakmu harus poso topo. Sampai adikmu sendiri bayar utang sama kamu. Dan bantu saya doa agar salah omongan saya. Saya yakin adikmu nggak akan membalikan uang. Saya yakin beban itu adalah milikmu, punyamu. Sekarang fokus tetap sama pekerjaan karena majikan bisa kapan aja menggantikan kamu. Saat dia cerita sama teman-temannya, pembantunya punya utang, saat dia ngomong sama teman-temannya, bisa jadi kayak kamu tadi dikileni sama teman-temannya, bisa jadi diambil pembantu lain. Untuk hal itu saya kan sudah apa, pas sebelum hari raya Cina itu kan saya sebenarnya kan dalam SMS di sini itu kan saya ancang-ancang kan kalau saya di interminit, Miss tolong bantu saya cari majikan gitu kan. Wah, double loh kamu kayak gitu. Masalahmu gede loh man. Makanya itu kan saya belum ngomong sama majikan, saya sudah ancang-ancang terus akhirnya saya telepon, terus yang nerima yang ngomong Koko Thomas. Koko Thomas bilang, terus saya ngomong, ini masalahnya ada masalah majikan, saya mau ngomong nanti kalau di interminit bisa bantu saya carikan majikan apa enggak. Terus Koko Thomas bilang bisa. Terus saya ngomong, tapi kalau saya pulang di Indonesia dulu, saya kan nggak tahu PT Miss mana gitu kan. Koko Thomas bilang di Surabaya Bu, di Malang ya itu. Terus tapi kan saya kan bukan orang Surabaya, nggak masalah, katanya bisa gitu. Terus pas itu kalau mau datang Koko Thomas udah ngasih rute itu kan, bisa. Tapi kan hari raya Cina itu kan saya juga ya, masih repot itu meme ke sini kan sampai jam 12 kata Koko Thomas gitu kan. Saya bilang mungkin lain hari saja, saya bilang gitu, soalnya kan uripmu kok bisa monting kayak gitu ta? Kurang syukur ya ta? Bukan, saya itu kok naik bukan pekak, kurang syukur. Tahun 2020 ditipu orang juga pernah Miss. Bukan kamu kurang syukur, kurang sedekah, kurang amale, kabeh digegem. Semua gaji digegem dhewe, gak dibagi-bagikan. Akhirnya brodol. Karena itu saya selalu bilang, sing oke syukure. Walaupun dalam keadaan seperti ini tetap harus menolong orang. Jangan ngambil punya orang. Jangan suka makan punya orang. Lek dijeng koncone ngejeng balik. Paham? Karena saat kamu pelit, saat kamu menyimpan rapat-rapat hartamu, itu ada jalan brodole itu tidak disengaja. Saya tidak tahu ya, orang menganggap saya itu pelit atau enggak, tapi saya itu cuma berusaha gini Miss. Ini ada kisah lain, boleh ngomong nggak Miss? Boleh. Kisah lain ya Miss. Kisah lain, saya kenal laki-laki. Dia ini Miss, istilahnya kan saya juga nggak munafik, saya janda sudah 14 tahun Miss. Ya kan? Terus ada orang istilahnya ngasih perhatian, ngasih apa, saya yakin 70% wanita mesti lepak-lepak Miss. Nah terus udah akhirnya kan saya kan kasihan, dia kerja, tapi kerjanya dia kan untuk makan kurang gitu Miss. Terus saya bantunya ya cuma itu 200-300
ribu gitu-gitu loh Miss. Ini lama-lama kok mintanya yang sampai puluhan juta. Yo saya mundur loh Miss. Mundur kan karena saya sudah punya pengalaman dulu ketipu, udah lamaran udah apa ketipu 40 juta Miss. Yes, Kak Popo, sudah masa lalu. Ini pesan saya ke depannya. Karena saya tidak bilang kamu pelit. Tapi lek kurang berbagi mbek wong, kurang bersyukur, kurang ikhlas. Kurang syukur. Entek, paham nggak? Kamu genggam ini, uang 100 kamu genggam rapat. Iki brodol iso mbledos. Tapi lek uang 100 kamu ya wis iki bagi iki lah. Ge sumbangne iki. Iki jalan, ini jalan. Terus ini nyedot meneh baru. Kenapa sih saya bilang sodako? Amal itu bukan karena pingin berlipat ganda kembali sama kita. Tapi sebenarnya mengurangi ketamaan awake dhewe. Kalau masalah berlipat ganda kembalinya itu kan urusannya Tuhan. Tapi masalahnya kan mengurangi ketamaan itu loh, Dok. Kita punya 10 dilongi siji dikene wong. Kan kita masih punya 9. Jarang orang yang akan berpikir bahwa oh, aku ngekei siji engko balike 200, engko balike 10. Kan berarti ya tamak. Tapi lek kamu punya prinsip iki 10 tak kene wong siji, oh ya ngurangi ketamak aku. Ya ana wong liya lebih membutuhkan. Ngerti? Kedepannya lek maji kamu tanya apa solusinya? Ternyata aku wis gak oleh kirim keluarga di omah. Aku bayari bank dulu, ben aku fokus kerja. Ngerti? Karena kamu nggak bisa. Otakmu nggak iso. Nggak bisa. Otakmu nggak nyampe saya. Saya aja nggak mampu loh. 56.000 loh, Dok. Saya tiap malam 56 udah dibayar. Udah dibayar 3 kali. Oh. Dibayar 3 kali. 3 kali cuma berapa? 9.000. Mengatakan itu. Berarti kan cuma 6.000 dalam hitungan bank. Dalam hitungan kita itu 9.000, dalam hitungan bank itu cuma 6.000. Berarti kan kita masih punya utang 50.000 toh. Karena sekarang kamu telat-telat. Bener nggak? Semakin hari semakin nambah. Tapi lek kamu nggak ngurangi, omahmu yang di Indonesia disita bank, malah izin. Anakmu kilo izin apa ora lek sampai kamu gak bayar bank. Aku makanya pulang kalau seumpamanya yang kok di Indonesia nggak pulang rumah, saya takut ketemu anakku. Iya. Makanya kamu harus sekarang ngomong pada dirimu sendiri, jalan satu-satunya jangan kirim dulu ke Indonesia. Ngerti? Dan tiap malam kamu fokus doa. Terus Miss, walaupun saya istilahnya saya nggak pintar agama ya Miss ya, cuma kan saya hanya berusaha. Saya nggak tahu sebenarnya niat kita kan Miss. Saya memang bisa sholatnya malam toh. Ya mungkin Karena itu loh Mbak, Leono masalah kan deketnya sama Tuhan lebih deket lagi. Berarti kurang deket loh Mbien. Ya. Iki ujian, ya. Saya nggak mau bilang ini ujian apa azab, saya nggak tahu. Saya juga nggak tahu kesalahan apa yang saya bikin dulu kan saya juga nggak tahu teman. Ya anggap aja karma lah. Apa ada ucapan atau ada apa yang menyakiti orang, saya juga nggak tahu ya misalnya. Sekali lagi sudah berlalu nggak apa-apa. Karena saya itu tidak suka orang mengungkit dengan masa lalu, karena masa lalu orang itu beda-beda. Begitu juga dengan saya juga melakukan kesalahan. Karena itu saya belajar jadi baik agar lebih baik, terbiasa baik. Orang lek wis biasa api iki yo gak apa-apa. Ya kalau dulu kamu nggak baik, kalau dulu kamu pelit, kalau dulu kamu tamak, nah sekarang berubah. Dari masalah ini belajar loh. Belajar lebih baik lagi. Ora apik cek belajar meneh. Dilokno wong alah mbiyen ya kaya ngono saiki kaya ngene. Gak apa-apa. Kan selama-lama terbiasa baik. Iya. Ya, saya cuma begini Dok. Ya mungkin dengan saya ada beberapa sisi baik, ada beberapa sisi buruk kita kan Miss. Betul. Sisi baikku mungkin entah nanti anak untuk kemudahannya kehidupannya anakku atau apa. Betul. Itu aku saya juga nggak tahu ya. Betul. Istilahnya cuma berusaha berbuat baik. Betul. Jadi saya selalu bilang saat kamu dijatuhkan jangan pernah putus asa. Karena Tuhan sedang sediakan sesuatu yang lebih baik dari kamu. Ada yang lebih baik dari kamu. Ya, berdoa aja anakmu sukses. Berdoa aja anakmu bisa. Dengan kamu hari ini seperti ini kamu merasakan kepahitan, ojo gampang percaya. Wong saudara kandung aja 56.000 ludes. Nanti ya wis gak usah mikir sing ado-ado lek bengi dilosno pikirane, saiki wis ngomong kamu pasti bisa.
Masih ingat mbaknya yang dulu nangis-nangis itu gara-gara utang? Itu kan dia nggak ngubungin keluarganya akhirnya. Dibayari utangnya kabeh, selesai baru ngoleki keluarganya. Ngerti? Tapi saya tidak meminta kamu untuk menghilangkan pada keluarga. Lebih baik kasih kabar, cuman tidak bisa ngasih uang. Biar mereka siap-siap dari sekarang. Ngerti? Jadi mereka sudah tahu bahwa kamu tidak bisa kirim uang. Ada yang lain lagi? Ya itu apa kan saya juga maksudnya saya pamit tujuan kesini tanya itu juga. Pamitan sama majikanmu ke sini. Ya wes. Kan majikan saya bilang coba tanya gimana solusinya kalau dia kalau saya ke agensi katanya jangan ke agensi nanti kamu dimarahi. Oh, majikanmu ngomong kayak gitu? Kan tadi nih kan kita cari solusi, kita tanya agensi dulu. Terus saya bilang saya ke agensi ya kan, jangan ke agensi nanti kamu dimarahi. Majikanmu termasuk baik loh. Lo kok kamu maksa pingin kesini? Kamu ngomongnya gimana sama majikanmu kok percaya? Aku nih tadi saya ngomong nanti hari Minggu tak tanya sama ada orang yang dia seperti apa konsul katakanlah kalau bahasa Inggrisnya kan konsultan gitu kan. Terus yang biasanya para pekerja Indonesia ada masalah dia datang sama ini orang ini ya bilang gitu kan. Terus dia bilang ya terus tadi itu yang di bawah please go and I don't want to I don't want to interminate you too, dia bilang gitu kan. Jadi nah itu makanya terus tadi saya mau ke sini pamit ya nanti saya tunggu kabari. Sekarang saya cuma bisa bilang sama kamu, setelah kamu nyampe dari sini, tenangkan pikiranmu, tenangkan dirimu, telepon keluargamu, dan ngomong, untuk mulai bulan depan saya tidak bisa kirim uang. Saya fokus dulu sama utang bank, karena saya tidak ingin bank ini akan cari kamu di Indonesia. Yang malu satu keluarga. Kalau sekarang keluargamu nggak makan, yang tahu cuma keluargamu dong. Tapi lah sampai bank duduk rumahmu, satu kampung terkenal kamu. Apa nggak malu 56.000? Karena mereka akan tetap menulis 56.000. Bahkan bisa menjadi 150.000. Itulah bank. Kenapa saya bilang ngeri. Nanti ya wes pulang hari ini nggak libur kan? Saya libur cuma pamitnya ke sini. Oh ya udah nggak apa-apa wes istirahat di atas sana. Ada apa-apa boleh makan di atas sana wes. Makasih ya. Ya wes iki penting ini. Wes munggah di sana tutupin pintu nih. Makasih ya. Ya wes tutupan. Saya boleh foto? Iya. Apa? Yang tadi saya bilang profesinya majikan. Oh nggak ada hubungan itu. Wong dia banyak pilot di sini kok, banyak pramugari di sini, bukan cuma dia tak. Ya wes. Oh ya udah. Habis minum mau kopi di atas sana. Saya harus menarik nafas karena sangat kecewa sekali di mana ini adalah adik sendiri aja bisa menjadi penipu, adik sendiri aja bisa berbohong. Saya tidak tahu di mana rasa kasih sayang sebagai adik dan kakak. Jadi itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan bye-bye.